Loh, kemarin tadi katanya masih ada. Habis kemana? Beli sepatu, Terus? ini celana, kemeja. Kemarin Ya. beli ini. Oh. Padahal Alif niat udah sedekah lu, tapi Alif maksudnya ya udah ntar dulu deh sedekahnya ntar dulu, yang penting belajar dulu gitu. Tadi denger ceramah Ustadz jadi kepikiran Alif ini Bang Raka nih gimana ya? Ya udah gini, Alif gak usah sedih. Yang tadi kan udah anggap aja Alif hilap lah ya. Kan harusnya tadi Alif tuh udah misahin tuh mana yang buat mau disedekahin. Nah, mumpung nih ada Pak Ustadz nih kan Alif bisa mau tanya-tanya lagi nih. Kira-kira apa yang sudah terpakai ini harus dijual lagi atau enggak gitu ya? Atau gimana? Iya, Ustadz jadi gini nih. Nah. Minjem 200 ada Ustadz. Enggak Gak maksud. boleh ngutang Alif. Ini duit Alif udah habis buat bulan ini gimana? Ya tanggung lah. Gimana? Udah Alif pengen nanya ini untuk Ustadz Hendra. Kan anak muda nih gitu, tipsnya gitu biar Alif bisa sedekah gitu minimal tiap bulan apa tiap minggunya gitu Ustadz, ada tips nggak? Tips and trick? Iya, pada dasarnya sedekah itu Alif dan para pemirsa sekalian Serambi Islami Pagi, ya sedekah itu dari apa yang kita miliki, ya. Jangan sampai kemudian kita berhutang untuk disedekahkan. Nah, jadi apa yang kita miliki maka sedekahkan. Misal contoh Alif misalnya punya pendapatan ya dari gaji, ya, maka belajarlah untuk bersedekah itu di awal, ya, di awal pagi, ya. Nah, bismillah, merem aja lah. Kadang-kadang setan godaannya luar biasa. Kalau 2.000 masih oke, 5.000 masih oke. Kalau sudah 50.000 tangannya gemeter kira-kira gitu. Jadi bismillah, ya Rabb, terimalah ibadah sedekah kami di hari ini, lipat gandakan, ridhoi dan berbagai macamnya. Berdoalah kepada Allah. Nah, kapan lagi? Di awal pagi, lalu di awal bulan, jangan di akhir. Ya, kalau di akhir nggak ketemu seperti Alif tadi, ya kan, selalu habis. Padahal kita tidak boleh menunda beramal. Ya, kenapa kita tidak boleh menunda beramal? 3 yang Allah rahasiakan tentang kehidupan kita. Kita nggak tahu kapan kematian kita tiba. Ya, nggak tahu kapan. Ya, tiba-tiba ada saja mati saudara-saudara kita dan berbagai macamnya. Nah, lalu yang kedua, kita tidak tahu di mana. Yang ketiga, kita tidak tahu bagaimana cara kematian itu datang. Sehingga di ayat Al-Quran tadi luar biasa. Sebelum kapan? Min qabli ayati, sebelum datang maut, kematian kepada kalian, bersedekahlah. Jadi alangkah indahnya hidup ini, ya, dapat rezeki kemudian berbagi dari rezeki Allah tambah. Tidak akan pernah ceritanya orang menjadi miskin karena rajin sedekah. Karena di hadis Rasulullah dikatakan 2 manfaat bersedekah itu. Yang pertama menolak bala, yang kedua menambah rezeki. Masya Allah luar biasa. Masih ingat viral beberapa saat yang lalu, ya, di Jawa Tengah misalnya ada satu komplek pertokoan semua terbakar, ada satu toko tidak terbakar. Orang kaget, gimana cerita logika berpikirnya ini? Dan Masya Allah luar biasa. Ternyata ditanya, ternyata dia rajin bersedekah rutin. Ya, kalau ada orang belanja di situ nggak mampu bayar, ambillah. Masya Allah, hati ini tenang. Semakin kita beranggapan harta itu titipan, semakin ringan generasi milenial untuk berbagi. Tapi kalau kita beranggapan itu milik, berat sekali. Ya. Lalu yang kedua, kita masih viral kecelakaan maut di Kalimantan beberapa saat yang lalu. Ya, mungkin ada satu motor, ya, yang setiap Jumat memberikan sedekah dengan kuenya masih utuh. Masya Allah luar biasa. Cukuplah itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa semakin rajin kita bersedekah, Allah lindungi kita. Nah, lalu yang kedua, menambah rezeki. Hampir semua cerita banyak sekali, ya, orang testimoni, Ustaz, aku bingung Ustaz, semakin rajin bersedekah kok tabunganku semakin banyak Ustaz. Di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah Allah katakan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang bersedekah itu kamasali habbah. Nanti akan dibacakan oleh Ustaz kita. Mudah-mudahan ayat ini menjadi pengingat bagi kita bersama. Tafadhal Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم
صدق الله العظيم. Sadaqallahu Rasulullah Rahman Nabi Quran. 1 jadi 7, 7 jadi 100, 700 kali lipat Allah akan balas setiap sedekah kita. Itu artinya sedekah 1 juta dapat 7 juta. Kalau kita taruh sama manusia di lembaga keuangan 1 juta dapatnya 7%, bagi dengan 12 bulan ekuivalen dengan 0,5%, cuma dapat 5.000 rupiah. Lebih banyak sama Allah sama manusia? Allah. Aku nggak yakin, Tat. Mana, Tat, yang 700% itu? Anak mau sehat, istri mau sehat, suami mau sehat. Karena sehat kita bisa bekerja. Ya, Masya Allah, luar biasa. Dahsyat Allah membalas. Napas ini berapa Allah bayar? Kalau kita mau bayar sama Allah, nggak cukup uang kita ini. Ada seorang pengusaha, utangnya miliaran rupiah. Dia bingung caranya, bagaimana untuk membayar utangnya. Setiap pagi dia rajin bersedekah kepada Allah. Ya, kalau cuma 2 juta pendapatan kali 12 bulan cuma 24 juta. Gimana cara yang miliaran? Nggak masuk akal. Tapi kalau Allah mengatakan kun fayakun, jadi maka jadi. Tidak ada yang tidak mungkin dalam pandangan Allah. Hampir semua orang yang memiliki ya gelisah, galau dalam hidupnya, maka salah satu keywordnya, caranya adalah dia hantam terus dengan bersedekah. Lihat di hari Jumat, ada orang mengantarkan nasi kotak, Jumat berkah dan berbagai macamnya. Nggak masuk akal, pengeluaran semestinya. Tapi disinilah ekonominya Allah. Allah yang punya tubuh kita ini, Allah yang mengatur rezeki kita dan berbagai macamnya. Maka ketika Allah memerintahkan bersedekah, jangan tunggu-tunggu lagi, Alif dan para pemirsa sekalian, ya. Semangat terus, yakinkan bahwa semangat bersedekah itu menjadi semangat milenial, dan tidak hanya milenial, tentu menjadi semangat kita bersama yang bisa membantu meringankan beban sesama, mengangkat harkat derajat saudara kita menjadi lebih baik. Amin. Hidup ini cuma sebentar, kata Rasulullah. Umru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Lama atau singkat? Singkat. Kalau satu hari tidurnya 8 jam, anak generasi milenial, maka kalau umurnya 60 tahun, berapa lama tidurnya? 20 tahun hanya untuk tidur. Perbanyaklah dengan sedekah. Ayo, sedekah, sedekah, sedekah. Tidak akan pernah rugi orang bersedekah. Yasdad, bertambah. Insyaallah luar biasa. Ayo dong, yang lagi malas-malas sedekah, pagi-pagi begini, ayo bersedekah. Ya. Tiru Alif tadi ya. Tapi kalau belanja gimana, Alif? Pilih belanja, pilih sedekah. Gimana? Bener tuh kata Ustaz tadi tuh yang kalau naruh 2.000 aja udah lewat tuh. Biasanya sholat Jumat tuh Ustaz tuh. Naruh 2.000. Kotak amal lewat, naruh 2.000 lewat ya kan, goceng lewat. Pas 50.000 mau Ustaz diliatin tuh kotak. Sampai muter gini dia nih Ustaz. Takut diambil orang gitu, kepikiran ngasih 50. Insyaallah tidak. Mudah-mudahan dengan ikhlas, dengan keberkahan, mengharap ridhonya Allah, maka insya Allah Allah berikan sesuatu yang lebih baik di dalam hidup. Amin, Masya Allah. Nih, ini ada pertanyaan menarik nih Alif ya. Kalau anak-anak muda milenial seperti ya kita teman-teman kita ini dan juga pemirsa di rumah, mereka tuh gemar melakukan sedekah. Sebenarnya manfaat buat kehidupan mereka tuh apa ya? Manfaat untuk kehidupan generasi milenial apa dengan bersedekah? Ya, sudah terjawab dengan pertanyaan kita tadi. Ya, salah satunya tentu ya akan terhindar dari bala, musibah dan berbagai macamnya. Yang kedua tentu rezekinya akan bertambah. Yang ketiga dia akan bahagia, dia nggak galau. Anak-anak generasi milenial kan suka galau ya, betul tidak? Galau, kepo, ya, dan berbagai macamnya. Sehingga di dalam Al-Quran itu dikatakan obat galau itu salah satunya bersedekah. Ya, sehingga luar biasa, rajinlah bersedekah. Jadilah orang bertakwa. Salah satu ciri orang bertakwa itu di dalam Al-Quran dikatakan alladzina yunfiquna fis-sarra wa dharra. Rajin bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Nah, apa manfaatnya Ustaz? Manfaatnya dalam surat Talak 2 dan 3 ketemu kita ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu. Pertama dapat makhrajan, jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Ya Allah, luar biasa. Ada masalah, Allah kasih jalan keluarnya. Ada masalah rumah tangga, Allah kasih jalan keluarnya. Sehingga jalan keluar ya dari problem hidup ini adalah bersedekah, dekat dengan Allah. Ya. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah antarkan tuh rezekinya bagi orang rajin bersedekah. Maka orang yang rajin bersedekah
Jumatan, ya Jumat berkah lah namanya. Di kampung-kampung, di kota-kota sekarang, Masya Allah luar biasa. Tidak sulit mencari nasi dan berbagai makanan. Maka Allah antarkan rezekinya. Yasdad, yasdad. Mudah-mudahan menjadi tradisi gaya hidup milenial dan kita bersama. Masya Allah, ini jadi sebuah yang menarik ya, Arif ya, kalau kita melihat gitu ya. Artinya ternyata teman-teman juga di sini harus tahu. Nah, Ustaz mungkin ada tambahan lagi ya, ya kira-kira nih dari narasumber kita Dilip. Mas Aris, Iya. insyaallah. Raya sekolah bagus enggak? Ini mulu fokusnya nih. Mas Aris, mungkin kan sekarang Mas Aris adalah dibilangnya social justice warrior. Wih, social justice warrior. Warrior. Pejuang. Itu doang yang saya tahu, namanya doang. Artinya saya nggak tahu, Bang Raka. Tantangan apa sih Mas? Di tengah-tengah era milenial yang mungkin sekarang, ya benar tadi Pak Ustadz bilang orang milenial nih anak-anak konsumtif. Lebih yang penting dia bisa beli apa, makan apa. Sedangkan Mas Aris dan teman-teman di Bakti lebih fokusnya untuk berbagi sama orang lain. Nah, tantangan terberatnya tuh apa Mas sekarang di era yang seperti ini? Oke, tantangan terberat ya. Kalau misalnya tadi bicara sedekah, sebenarnya sedekah itu kan nggak melulu soal harta. Ketika kita berbuat baik, itu sudah termasuk sedekah. Maka tantangan terbesar ketika kita ingin berbuat baik atau kita langsung terjun ke masyarakat adalah tentu dalam pandemi wabah COVID-19 adalah protokol kesehatan atau virus. Itu menjadi tantangan terbesar. Karena kalau misalkan di kami, di Bakti untuk Indonesia, ini menjadi suatu tantangan yang besar. Karena banyak sekali plan-plan besar yang kami sudah rencanakan, itu akhirnya harus ke reschedule karena beberapa hal seperti pandemi COVID-19. Kalau saya boleh cerita sedikit, saya seharusnya di Februari pertengahan ini kami berangkat semua ke Raja Ampat untuk melakukan pengabdian masyarakat dan berbagi ke sana. Cuman karena kita melihat kasus Omikron ini meningkat, akhirnya itu tantangan tersebut akhirnya harus kita terima, kegiatan tersebut harus kita reschedule. Tapi alhamdulillah kami bekerja sama dengan salah satu lembaga sosial. Kami akhirnya reschedule berangkat ke Raja Ampat ke Papua Barat, tapi kami masih bisa berbagi. Kami berkolaborasi dengan salah satu lembaga yang targetnya adalah minimal dalam 1 bulan sekali kami memberikan paket sembako sebanyak 200 kepada mereka yang pendapatannya harian. Yang fokus utamanya adalah seperti kalau misalnya saya boleh sebutkan, itu adalah driver ojek online, taksi online, yang mereka kalau misalnya pandemi COVID ini sangat terdampak perekonomiannya. Ya. Karena pendapatan mereka harian sudah bisa dipastikan pendapatan bulanan mereka tidak menentu. Ya. Dan menjadi tantangan terbesar menurut saya adalah seperti itu. Oke, berarti kita bisa melihat ya bahwa ternyata di sekitaran kita masih banyak orang-orang yang perlu kita bantu, ya. Apalagi daerah yang ditunjuk sama Mas Aris dan teman-teman tuh gak cuma satu loh. Udah kan rame kan? Betul. Raja Ampat kan? Raja Ampat. Ada cuma satu, ada Ampat dia rajanya Bang. Ya ampun Bang Raka mah. Ya, boleh. Maaf Bang Raka. Tapi nih, salutnya dari teman-teman ya seperti Mas Aris ini ya, Pak Ustadz gitu, bahwa ternyata justru dengan kita bersedekah ini adalah membangun. Ya, diantaranya adalah kesadaran masyarakat tentang bagaimana jiwa sosial, ditambah lagi adalah yaitu membangun ekonomi ya masyarakat di bidang pariwisata dan sebagainya. Nah ngomongin soal masyarakat Bang Raka, Ya, betul. seperti biasa, Serambi Islami adalah acara yang dicintai oleh seluruh milenial di dunia. Amin. Dan setelah ini Ustadz izin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita di media sosial yang Iya. ingin bertanya sekali sama Mas Aris juga, sama Ustadz Mufuzul juga. Tapi mesti kita tahan sejenak, kita akan kembali lagi di Serambi Islami TVRI, media pemersatu bangsa.